Silakan, Pak Arif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hari ini banyak mendengar cerita menarik mengenai apa yang terjadi di di industri properti gitu ya, baik dari pelaku maupun pengusaha yang berada di lingkungan industri properti gitu ya. Nah, saya akan coba memberikan informasi mengenai apa yang kami lakukan setahun belakang ini. Jadi sebagai informasi, kami itu IPBI, Indonesia Property and Bank Indikator ini umurnya masih muda Pak, belum ada 2 tahun, baru setahun. Jadi seperti yang sampaikan Pak Indra tadi bahwa kami melihat bahwa ada ketertarikan kita untuk membahas mengenai riset yang terjadi di properti. Jadi basis kami memang riset di bidang umum gitu ya sebelumnya. Jadi ketika Pak Indra diskusi dengan kami, jadi kami membuat ide membuat semacam lembaga yang banyak membahas mengenai bagaimana membuat riset, mengenai bagaimana membuat indikator dan sebagainya yang terkait dengan bidang properti, bidang yang mungkin satu bidang yang di masa pandemi ini menjadi satu bidang yang terpengaruh seperti itu ya. Baik, next-nya. Ya, kita tuh siapa sebenarnya? Jadi Indonesia Property and Bank itu ya kita berharap bahwa kita akan menjadi mitra sebenarnya. Jadi mitra perusahaan dan merek di industri ini untuk mencermati dan membangun peluang sebenarnya. Jadi agar masuk dalam pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kita yakin kalau ada siklus, analoginya seperti siklus saja. Ketika terjadi pandemi, terjadi krisis baik ekonomi maupun sekarang ini katakanlah krisis kesehatan gitu ya, akan selalu yakin bahwa akan ada akhirnya. Jadi kayak siklus itu ketika turun pasti akan ada naik. Harapan kita di tahun 2022 ini ada perputaran balik. Jadi beberapa analis menyatakan bahwa kondisi industri ini akan selalu ada titik balik. Diharapkan tahun 2022 ini menjadi titik balik terutama di khusus untuk industri properti. Nah, kami adalah pelaku riset yang basisnya kebanyakan di media Pak. Jadi kami ini memang karena basis media banyak berkecimpung di media ekonomi, bisnis dan banyak hal yang kita lakukan di sana, mulai dari melakukan kegiatan riset yang terkait dengan media, terkait dengan masuk industri, kemudian hasilnya akan kita coba tampilkan di media yang kita punya. Nah ini tahun ini diharapkan properti dan bank terutama nanti akan kita menjadi fokus bisnis kita nanti ke depannya. Dengan dukungan tim yang bergerak di industri media. Oke, next. Oke, kita bicara visi misi. Jadi karena organisasi baru, jadi kita membentuk mendesain visi misi kita. Jadi kita berharap akan menjadi mitra terpercaya yang membangun peluang dan pertumbuhan merek. Kemudian misi kita adalah menyediakan layanan konsultasi riset, survei, kajian, event, komunikasi secara optimal. Jadi harapan kita adalah selain kita menjadi lembaga yang dipercaya dan memberikan konsultasi riset, tapi juga memberikan nanti berkembangnya ke arah komunikasi yang lebih optimal. Oke, next ya. Nah, kunci keberhasilan kita adalah karena kita bicara mengenai riset dan hasil riset, pastinya akan mengedepankan kualitas layanan dan yang penting adalah kesesuaian timeline. Jadi misalkan kita tahu bahwa untuk pengambilan keputusan dan mendukung setiap keputusan yang ada di perusahaan itu harus
waktunya rigid gitu ya. Jadi kita kapan selesai, harapan kita adalah pekerjaan kita selalu on time dalam penyelesaian dan penyampaian hasil riset. Oke, next. Ya. Jadi ini yang coba kita buat. Layanannya apa sebenarnya? Yang pertama tuh kita membuat riset, survei dan kajian. Baik di bidang properti dan perbankan. Kemudian pengembangan evaluasi dan event khusus. Jadi bangun citra, reputasi merek itu kami lakukan. Yang sekarang ini mungkin Bapak Ibu mungkin sering mendengar event-event wording yang kita berikan. Jadi sebenarnya wording ini basisnya adalah basis dari hasil riset. Di mana misalkan merek yang paling sering dipakai, kemudian merek-merek terbaik menurut kita, versi kita dengan parameter-parameter tertentu. Kemudian CEO terbaik misalkan seperti itu, bisa kita buat. Kemudian kita juga memberikan jasa mengenai komunikasi perusahaan. Jadi kita bisa membuat customized content marketing dan publikasi melalui jaringan media yang kita afiliasi dari IPBI. Oke, baik. Nah, jasanya jasa apa secara khusus? Jadi kalau tadi banyak berbicara mengenai praktek di industri properti masing-masing gitu ya, mulai dari apa yang dilakukan oleh Pak Hendri di sehari-hari, kerja sehari-hari, kemudian Bu Novi gitu ya. Jadi kami menyediakan jasa yang khusus, contohnya adalah customer satisfaction study. Misalkan bagaimana kepuasan, studi kepuasan konsumen. Kemudian brand tracking study, product concept testing, kemudian promosi dan evaluasi untuk iklan, visibility study, dan sebagainya. Jadi kita coba memberikan jasa kepada yang terkait dengan pelaku-pelaku industri di bidang properti. Kita akan coba bantu bagaimana men-tracking. Misalkan problemnya adalah kok konsumen saya tidak puas, ada penurunan penjualan dan sebagainya. Kita coba bantu. Misalkan identifikasi ternyata kemungkinan terjadi karena mereka nggak puas. Nggak puasnya di mana? Kita coba lacak. Jadi kita bisa lihat data-data internal maupun kita survei kepada customer yang ada. Seperti itu. Jadi banyak hal. Jadi kami mencoba untuk membantu perusahaan untuk pertama mengidentifikasi apa yang menjadi sumber masalah. Kemudian kita lakukan riset. Sebenarnya findingnya seperti apa, kemudian kita memberikan rekomendasi kira-kira kayaknya tuh bisa kita lakukan seperti ini rekomendasinya. Nah ini memang harus kita terjun ke lapangan gitu ya untuk mengetahui apa yang terjadi, dianalisa, kemudian kita memberikan rekomendasi kira-kira seperti apa hasilnya. Oke, next. Nah ini satu contoh yang kita lakukan mengenai customer satisfaction study. Ada lagi kita pengen misalkan mengetes mengenai konsep product testing gitu ya. Kemudian brand tracking study dan promotion evaluation, ad evaluation. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi secara garis besarnya adalah seperti ini. Next-nya. Ya. Terus bagaimana kita mengumpulkan data? Bagaimana kita melakukan proses riset yang kita lakukan biasanya? Kalau kita survei atau riset, yang paling sering kita ingat adalah wawancara tatap muka misalnya. Ya kita nanya langsung. Kalau misalkan ada problem dengan konsumen, ya kita datang tanya langsung ke mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka suka atau nggak suka? Mereka bagaimana opini mereka? Kita bisa melakukan wawancara tatap muka. Kita mempunyai interviewer yang ada di daerah-daerah gitu ya. Kita bisa melakukan wawancara langsung dipandu dengan kertas gitu ya, face to face interview, atau kita bisa melakukan telepon misalkan. Jadi misalkan kondisi sekarang ini ada shifting misalkan, datang ke toko ternyata mereka beralih misalkan melalui ke telepon.
Apakah ini benar terjadi? Harus kita cek ke lapangan. Kita cek. Kita bisa melakukan cek dengan melakukan survei melalui telepon, handphone, dan sebagainya. Kita juga dibantu dengan kegiatan riset dengan menggunakan Android. Jadi kita juga punya sistem proses interview kita lakukan dengan handphone Android. Oke. Next, Mas. Ya, kalau ditanya, sebenarnya kita punya jaringan seberapa jauh sih? Indonesia kan luas, dari Aceh sampai ke Papua. Nah, misalkan produknya adalah produk-produk yang nasional begitu ya, sudah pasti produknya akan ada mulai dari Aceh sampai ke Papua. Apakah kita bisa melakukan survei? Kita jawab, insya Allah bisa. Karena kita punya perwakilan di 34 provinsi. Jadi misalkan kita pengen melakukan survei ke Aceh, ada perwakilan di sana. Bahkan ke Papua juga ada. Jadi kalau kita pengen melakukan survei ke sana, sebenarnya misalkan nih, apakah orang-orang Papua memiliki perbedaan kesukaan yang ada di Aceh atau enggak? Kita bisa melakukan survei dan membandingkan antara wilayah Aceh, Papua, secara khusus seperti itu, misalkan. Jadi sampai saat ini kita memiliki 34 supervisor di lapangan, dan perkiraan sekitar ada 350 enumerator atau pewawancara. Jadi kita bisa lakukan interview, datang langsung ketemu, kita melakukan wawancara paper, menggunakan Android juga bisa, dan kita bisa melakukan telepon seperti itu. Jadi intinya kita punya jaringan seluruh Indonesia. Oke, next. Baik, jadi yang mungkin tadi pernah dilakukan oleh yang dilakukan oleh Pak Hendri gitu ya. Jadi kami juga menyusun program di mana kita bisa membuat semacam seperti hasil riset yang diberikan penghargaan terbaik dari hasil riset, kemudian kita berikan penghargaan. Jadi misalkan Bapak kita tandingan misalkan satu produk tertentu ada beberapa pemain di industri yang sama, kita akan melakukan survei. Kira-kira mereka yang memiliki produk yang sama, kita bisa melakukan survei mana yang paling sesuai. Misalkan mana yang paling disukai di antara banyak produk ini dan dipilih oleh konsumen untuk dibeli. Berdasarkan pilihan, itu bisa kita lakukan. Jadi kita memberikan penghargaan kepada merek-merek terbaik menurut versi konsumen, versi pelanggan. Nah, survei ini kita akan publish biasanya karena kita untuk kepentingan media, untuk publikasi, biasanya sangat membantu untuk melihat peta sebenarnya seberapa besar sih kekuatan merek masing-masing. Mana yang misalkan kalau bicara mengenai handle pintu, mana yang terbaik, di mana yang nomor 2, nomor 3. Nah itu kita akan bisa kita coba. Jadi salah satu eventnya adalah kita survei, berikan penghargaan, kemudian bisa kita jadikan publikasi ke media. Dan ini jenis-jenis event marketing. Selain award tadi, kita juga melakukan exhibition event, bisa melakukan exhibition event, corporate event, entertainment event, dan PR event. Jadi karena kalau kita bicara mengenai event, nyambungnya kemana-mana seperti itu. Oke, next. Nah, pertanyaan bagaimana, mengapa award program? Jadi program awarding itu sebenarnya bagaimana sih efeknya buat company sebenarnya? Yang pertama itu pasti membangun citra. Kalau disebut sebagai perusahaan terbaik gitu ya, otomatis citranya terdongkrak. Image-nya menjadi image perusahaan terbaik akan terdongkrak. Yang kedua adalah udah pasti awareness. Kalau awareness itu artinya banyak dikenal oleh customer. Jadi award ini akan pertama membangun citra, meningkatkan citra, dan meningkatkan awareness. Yang ketiga sudah pasti akan menciptakan engagement. Kemudian 4 tuh pasti memberikan rekognisi atau apresiasi. Yang kelima adalah meningkatkan motivasi. Dan yang terakhir adalah membangun loyalitas. Kalau misalkan
konsumen, dalam pikiran konsumen itu ternyata bahwa perusahaan produk yang saya beli untuk produk tertentu itu ternyata diberikan penghargaan. Secara otomatis akan ada di pikiran kita bahwa ternyata berarti produk-produk yang bagus, produk yang dipercaya masyarakat, sehingga mau tidak mau saya akan tetap pakai. Kalau misalkan ada kesempatan lagi atau ada kebutuhan tertentu, dia pasti akan ingat terhadap merek tersebut. Sudah pasti akan meningkatkan, membangun loyalitas. Oke. Nah, ini beberapa award yang bisa kita lakukan. Kenapa kita bilang bisa? Karena pertama, untuk pelaku industri, kita akan coba berikan pelaku industri terbaik, stakeholder award untuk penghargaan yang sesuai dengan katanya itu termnya stakeholder, kemudian professional award, brand award, employee award, brand awards, brands award, government award, association award. Jadi banyak hal bisa kita buat apresiasi. Yang pastilah apresiasi yang terbaik. Apa saja tidak cuma sekedar bagaimana prestasi mereka, tapi memberikan kontribusi kepada mereka yang terbaik. Kita berikan sesuatu sehingga selain dikenal, kita juga memberikan apresiasi bahwa apa yang mereka lakukan sama ini tidak bisa menjadikan contoh kepada perusahaan lain, gitu ya. Oke, next. Kemudian kita juga mencoba beberapa produk yang bisa kita sarankan ke perusahaan. Yang pertama adalah bicara mengenai konten marketing, konten rilis maupun publikasi survei. Jadi ini terkait dengan komunikasi perusahaan atau publikasi media di belakangnya. Oke, jadi ini sangat terkait, bisa kita lakukan. Oke, nextnya. Ya, jadi beberapa program yang kami desain ini kita coba kita coba desainkan untuk awal tahun ini. Mudah-mudahan bisa diterima oleh industri. Karena kita punya pengalaman selain sebelum di Property and Bank itu kami juga melakukan kegiatan yang sama di berbagai industri yang berbeda. Kita akan coba di Property and Bank, jadi mudah-mudahan bisa terima dengan baik. Nah ini harapan kita bahwa ketika kondisi pandemi 2 tahun terakhir, kita yakin bahwa terjadi penurunan di berbagai bidang industri, terutama di properti. Pasti akan banyak inovasi-inovasi baru di mana ketika satu industri, pemaku industrinya itu menambah tekanan dalam bisnis, misalkan terjadi penurunan penjualan, terjadi toko-toko sepi, sales menurun, kemudian customer tidak pernah datang lagi, pasti akan ada inovasi baru yang keluar di situ. Jadi akan keluar kreativitas, keluar produk-produk baru, keluar hal-hal baru yang merubah kebiasaan kita, merubah hidup kita, kebiasaan kita yang terkait dengan produk-produk yang biasa kita pakai, kebiasaan customer yang berubah di tahun-tahun sebelumnya, itu yang perlu kita cermati sehingga membuat strategi baru akan lebih menarik buat konsumen untuk mengeksplor lagi kira-kira apa lagi yang bisa kita buat ya. Kemudian industri juga akan mendukung itu karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan sekarang tuh banyak kita lihat ada inovasi-inovasi baru, terobosan baru ketika lingkungan berubah, ketika kebiasaan customer berubah. Maaf Pak Arief, 5 menit lagi bisa. Oke, siap. Mungkin bisa langsung sampaikan contohnya yang. Oke, contohnya. Oke, next. Jadi kita akan coba lihat apa yang kita lakukan di awal tahun 2002. Tren market properti apakah prospektif? Kita akan lihat selanjutnya. Nah, ini kita coba survei beberapa halaman, beberapa website yang kita lihat. Kita paling gampang
Kita lihat aja beberapa pandangan-pandangan pelaku properti atau media-media yang ada di Indonesia. Kita lihat ada pasar properti 22 atraktif, properti outlook kebangkitan, market optimis, next. Kemudian tren menguat, harga akan meningkat, properti outlook tren bergerak positif. Jadi kata-kata ini kalau kita analisis menggunakan analisis media itu sudah pasti bahasa-bahasa positif semua. Jadi berita ini menggambarkan bahwa kita punya positive opinion. Masyarakat sudah melihat bahwa ini adalah ada tanda-tanda bahwa tren menarik, tren bagus, prospektif, berburu cuan. Jadi tahun 2002 seperti ini, tahun yang berbalik buat kita. Jadi kondisi ekonomi akan semakin membaik. Oke. Nah, ini kita coba lihat bagaimana perilaku bahan bangunan khusus keramik. Ini survei kecil yang kita lakukan sebenarnya. Jadi di awal tahun 2002 ini kami lakukan survei. Kita pengen melihat bagaimana potret perilaku konsumen memilih keramik. Ini secara singkat aja saya akan sampaikan. Oke, siapa mereka? Kemudian kita melakukan survei yang berada di tempat tinggalnya ada di sekitar Jabodetabek, DKI Jakarta. Selain Jabodetabek, DKI Jakarta dan Bodetabek. Jadi kita coba kombinasi yang 40%, 31%, 30%, laki-laki perempuan, usianya kurang dari 30 dan lebih dari 30, kemudian pendapatannya mulai dari 2 juta sampai 10 juta rupiah. Jadi pendidikannya juga beragam, kemudian pekerjaannya beragam juga. Next-nya. Nah, kita lihat bahwa ternyata ada keterlibatan. Jadi memang kondisi pandemi ini sedikit berpengaruh gitu ya, tetapi kita lihat mengenai keterlibatan orang-orang yang kita anggap sebagai responden yang untuk menentukan merek misalkan. Jadi mereka ternyata menyatakan bahwa untuk cat dinding itu sangat berpengaruh, 80% menyatakan terlibat, pelapis keramik 84% dan sebagainya, lampu saniter, penutup atap, kunci, kemudian bahan dinding bata ringan dan sebagainya, pintu, pelapis lantai, ternyata keterlibatannya cukup tinggi gitu ya, dari 90% sampai yang 50% gitu ya, yang bawahnya mungkin lebih sedikit. Jadi ternyata ada perubahan atau keterlibatan responden ada yang kita lihat, angka-angkanya berbeda. Next. Selain itu, kita menilai bagaimana keterlibatan dalam menentukan merek jenis bahannya. Jadi berdasarkan gender, ternyata misal laki perempuan ternyata hampir mirip-mirip gitu ya. Tapi mereka menyatakan bahwa masing-masing memiliki perbedaan dalam menentukan merek, baik cat dinding, pelapis lantai, lampu dan sebagainya. Oke, next. Kemudian mengenai dari sisi tingkat pendidikan juga kita lihat bahwa antara yang bukan sarjana maupun sarjana itu ada perbedaan juga. Ternyata untuk cat dinding sama seperti analisis sebelumnya bahwa keterlibatannya cukup tinggi, kemudian ikuti pelapis lantai atau keramik, lampu dan sebagainya. Oke. Kemudian mengenai pendapatan, ini kita bagi pendapatan yang kita di atas 10 juta, 5 sampai 10 juta, dan di bawah 5 juta, dan rata-rata beragam. Tapi untuk yang cat dinding, sekali lagi cat dinding ternyata 90% untuk yang di bawah 5 juta, yang di atas 5 sampai 10% untuk 87%, kemudian untuk yang di atas 10 juta 85%. Oke, next. Ini berdasarkan wilayah survei mengenai bahan dari cat dinding pelapis, masih kelihatannya memang dominan untuk cat dinding, banyak yang dipilih oleh responden. Next-nya. Nah, untuk sumber informasi ini bagaimana mereka mengetahui mengenai sumber merek keramik.
Jadi paling banyak itu dari informasi teman atau saudara. Jadi circle untuk kondisi informasi itu paling banyak di circle mereka gitu ya, dari saudara, teman dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh TV. Jadi TV masih menjadi media yang berpengaruh, diikuti dengan media sosial 29%, toko bahan bangunan 29%, yang lain di bawah 22%. Jadi ternyata yang menentukan mengenai merek keramik itu paling banyak dari circle dari konsumen itu sendiri, diikuti oleh media-media yang lain. Oke. Ini dari tender, next. Kemudian pendidikan, ini profilnya ya, sumber informasi, pendidikan, kemudian tingkat pendapatan, kemudian wilayah survei, kemudian alasannya kenapa menggunakan keramik, mulai dari kualitas, ada yang bilang dari motifnya, tahan lama. Jadi beberapa parameter yang coba kita identifikasi gitu ya, ternyata memang kualitas tetap nomor satu. Oke, next. Kemudian alasan berdasarkan gender, ini kita bisa lihat ternyata banyakkan perempuan tuh memang masih mendominasi gitu ya. Untuk keramik pun bahkan perempuan mendominasi untuk proses pemilihan keramik yang dibeli. Oke, next. Pendidikan ini biasanya analisis kita yang pendidikan lebih tinggi biasanya lebih mirip kepada kualitas dan sebagainya. Next. Wilayah ini terbagi antara DKI, Bodabek, dan selain Bodabek. Next. Awareness. Nah, kalau kita bicara merek ini kita coba bagi antara top of mind, kemudian total awareness, kemudian kita coba telusur lagi. Memang berbagai merek memiliki tom yang beragam dan total awareness si setiap konsumen yang beragam juga. Oke, next. Ini merek-merek keramik top 5-nya adalah Roman, Mulia, Asietal, Kia, dan Essenza. Oke, next. Ini alasannya apa saja, misalkan terbukti kualitasnya, motif menarik, tahan lama, dan sebagainya. Jadi top 10-nya ini mereka menyebut merek, ketika kita lihat alasannya apa bisa kita bagi. Kemudian ya untuk alasan menggunakan merek mulai dari kualitas, nomor satu pasti kualitas, yang kedua menarik, kemudian tahan lama. Motif menarik artinya mungkin desain, warna dan sebagainya berbeda menurut mereka. Oke, next. Ya, jadi ini merupakan satu awal yang menarik buat kita ketika kita membangun organisasi ini. Kita coba masuk ke industri. Satu industri yang kita coba berawal dari keramik dulu. Nah, menjelang tahun pertengahan dari awal tahun ini sampai akhir tahun, kita sudah merancang berbagai macam kegiatan riset yang terkait tidak cuma keramik gitu ya, mulai dari bahan baku yang lain, kemudian jenis-jenis merek kita akan coba lakukan survei. Mudah-mudahan survei yang kami lakukan kita akan publish di media kita di Property and Bank, My Home. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang menarik buat kita semua. Mudah-mudahan saja acara penghargaan yang basisnya adalah survei akan kita lakukan. Jadi memberikan kontribusi kepada perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk-produk yang populer, yang terbaik di masyarakat. Kita akan coba berikan penghargaan seperti itu. Dan kami juga melakukan direct riset kepada pelaku industri untuk melakukan membantu kira-kira problem apa yang terjadi di masing-masing industri. Kita akan coba bantu dengan memberikan kegiatan riset untuk mengetahui masalah apa yang terjadi, dan kita akan memberikan rekomendasi yang kita sarankan kepada pelaku-pelaku industri properti Indonesia. Terima kasih banyak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Arief. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Arief, Muhammad Arief. Terima kasih semuanya. Ini saya udah pada kenal, salam properti semuanya. Nah,
kenapa saya hari ini mau datang, terus terang Pak Ismet kemarin kirim saya tertarik dengan tulisannya Pak Indra, karena riset dan markom. Yang cuma sedih satu Pak, ini harusnya Bapak publikasikan, karena saya sama Pak Ismet kalau ke proyek, balik lagi, generasi tadi yang usia 50 ke 70 Pak, kalau bicara riset sama markom, seringnya mereka gini Pak. Ini yang harus kita gali sama-sama. Hal kedua, kalau yang di bawah itu kadang-kadang gini Pak, tapi ininya nggak keluar Pak. Saya sama Pak Ismet, kadang saya join sama Pak Ismet berapa proyek, kadang susah gitu loh, bayarnya ini repot gitu loh Pak. Nah ini mungkin tugas, karena saya Pak Indra ini jagoannya, kita tepuk tangan dong buat Pak Indra, Property and Bank-nya ini. Karena dengan kondisi pandemi ini yang paling hebat Pak, tetap terus aktif adalah Pak Indra, saya lihatin. Karena di grup sinergi, wartawan yang tetap ini tetap gerak Pak. Nah ini kita perlu dukung semuanya. Karena saya bilang industri ini akan bagus kalau kita sama-sama di sinergi. Bukan harus ikut sinergi ya Pak Ismet ya, tapi kita harus sinergi. Karena ini kolaborasi yang harus kita lakukan bersama-sama. Kayak saya ketemu Bu Novita berapa kali, kita lihat acara dia juga aktif. Nah ini salah satu gunanya adalah ini gitu loh. Yang ketiga Pak, saya sendiri berapa kali sama Pak Ismet ngambil berapa proyek Pak Hendri, ini mungkin juga bisa masukkan Pak Arif juga. Saya lihatin pasar ini memang berubah. Saya sempat kaget Pak Indra. Saya ketemu berapa developer gede, raksasa, 5 raksasa Pak. Saya nggak perlu sebutin, nanti kalau sebutin saya harus dibayar Pak. Tapi saya kaget. Dari segi agent properti atau pemasaran, direkturnya pada ngomong, Pak Tirta yuk kaget loh. Kan saya ini dulu ketua Arebi, bapaknya broker. Mereka pada bilang apa? 2 tahun ini pandemi, para juaranya berubah Pak Indra. Bisa-bisa yang dulu lah merek-merek gede itu 5 besar, itu hilang semua Pak. Yang nongol ini sekarang anak-anak muda yang usianya bangsa 20, 30, tapi jualnya luar biasa. Termasuk kemarin saya pegang, saya buka aja boleh ya Pak Ismet ya. Saya sama Pak Ismet kemarin pegang Tokyo dengan kondisi lagi COVID, jualan apartemen lagi susah. Tahun lalu, COVID Delta lagi naik bulan 6, bulan 7. Tapi alhamdulillah puji Tuhan saya sama Pak Ismet dikasih Tokyo punya Agung Sedayu. Kita dalam kondisi orang lagi drop. Saya jualan sama Pak Ismet kemarin hampir 250-300 unit dalam waktu cuma 2 bulan. Nilainya? Nilainya berapa miliar? Tukang pajak ada nggak Pak? Luar biasa, tepuk tangan buat Tirta, luar biasa. Kurang lebih 200 M Pak. Jadi sekarang trennya udah berubah. Jadi manusia sekarang atau konsumen sekarang bukan yang tua atau muda, itu mau lihat realita. Ini yang tanpa disadarin, jadi bukan hanya online, tapi realitanya mereka mau lihat, kayak apa sih barangnya. Kalau dulu kan nggak usah. Saya ketemu zaman Pak Indra, 25 tahun yang lalu, kita jualan pakai kertas saja bisa. Sekarang udah nggak bisa gitu loh. Nah ini perlu realita. Daripada dia harus bayar ke lainnya, dia mendingan sewa. Nah ini satu perkembangan yang perubahan-perubahan yang sangat gratis. Jadi orang itu kalau saya lihat, kalau saya boleh urun rembuk ya Pak ya, dalam satu sisi orang sekarang tuh maunya cepat, maunya instan, maunya lihat langsung. Jadi ini mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman semua, bahwa zaman memang sudah berubah. Kalau you nggak mau berubah, maka you akan punah. Dah, itu makasih. Luar biasa. Makasih.